Halo semua, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika bersama Smart ID Channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang besaran dan satuan di kelas 7 SMP. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan logo loncengnya, agar kalian menjadi orang yang pertama yang menonton video ini setiap kali upload. Oke, untuk lebih jelasnya, kita coba paparkan beberapa materi tentang besaran dan satuan. Nah, besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan besar, serta satuan. Sedangkan satuan sendiri digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam bab ini, kalian akan diminta untuk paham tentang besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Yang pertama adalah besaran pokok, di mana besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan nilainya dan sudah disepakati oleh para ilmuwan di Paris. Yang pertama adalah besaran massa, satuannya kilogram. Yang kedua panjang, satuannya dalam meter, waktu, satuannya dalam sekon, kuat arus dalam ampere, suhu dalam Kelvin, intensitas cahaya dalam kandela, lalu yang terakhir ada jumlah zat dalam mol. Selanjutnya, selain besaran pokok, ada besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya, luas itu diturunkan dari besaran panjang. Jadi panjang kali panjang sama dengan panjang kuadrat, maka meter kali meter jadi meter kuadrat. Kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. Percepatan juga panjang dan waktu. Gaya itu diturunkan dari massa, panjang, dan waktu, dan seterusnya. Selanjutnya besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, momentum, dan impuls. Nah, besaran vektor ini selain punya nilai dan punya arah, contohnya gini, kecepatan misalnya. Kecepatan 2 meter per sekon ke barat, ke arah barat. Jadi, selain punya nilai 2 meter per sekon besarnya, arahnya ke barat. Berbeda dengan besaran skalar. Kalau besaran skalar cuma punya nilai aja. Contohnya kelajuan. Kelajuan nggak memandang arah, misalnya 20 km per jam. Titik, sudah nggak ada arahnya kemana-mana. Energi, tekanan, massa jenis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba selesaikan beberapa soal yang berkaitan tentang besaran dan satuan untuk jenjang SMP. Dan ini di 10 tahun terakhir di UN itu selalu muncul. Kita coba selesaikan soal berikut ini. Contoh soal yang pertama diambil dari soal ujian nasional IPA tahun 2009. Perhatikan tabel berikut. Besaran pokok dan satuan menurut sistem internasional yang benar adalah, oke, kita tahu bahwa dalam besaran pokok, massa itu harus dalam kilogram. Ini gram, berarti ini salah. Suhu harusnya dalam Kelvin. Ini kandela, ini juga salah. Karena kandela itu untuk intensitas cahaya. Kuat arus listrik dalam ampere. Nah, ini benar. Berarti jawabannya 3 ya, C. Terus waktu. Waktu itu harus dalam detik. Ini juga salah. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya masih soal ujian nasional IPA tahun 2009. Perhatikan gambar di samping. Dari hasil penimbangan, massa benda adalah A 286 gram, B 295 gram, C 385 gram, atau D 1285 gram. Benda ini massanya akan sama dengan benda yang di sini. Maka kita hitung massa benda yang di sini dalam gram. Nah, ini massanya dalam kilogram. 1 kilogram adalah 1000 gram. Berarti ini adalah 1000 ditambah dengan 250 ditambah dengan 35. Jadi jawabannya adalah 1285 gram. Nah, ini dalam satuan kilogram ya, harus kita ubah ke dalam gram karena mintanya opsinya dalam gram. Jawabannya yang D. Selanjutnya, soal ujian nasional IPA tahun 2010. Perhatikan tabel di bawah ini. Besaran pokok yang benar menurut aturan sistem internasional
adalah, nah lagi-lagi di sini masanya dalam gram, ini sudah pasti salah nih. Lalu suhu dalam kandela, ini juga salah. Kuat arus listrik dalam ampere, benar. Waktu dalam jam, ini salah. Berarti jawabannya juga yang C. Soal berikutnya masih soal ujian nasional IPA tahun 2010 tentang pengukuran massa. Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa berikut. Besar massa P adalah A 0,150 kg, B 1,150 kg, C 11,5 kg, D 115,0 kg. Nah, di soal sebelumnya tadi kilogram kita ubah menjadi gram, kalau sekarang kebalikannya. Mintanya opsinya harus dalam kilogram. Berarti mau nggak mau kita harus ubah massa yang ditimbang ini ke dalam kilogram. Maka kita jumlahkan aja nih, karena sudah sama, berarti 1150. Berarti P itu nilainya adalah 1000 ditambah 100 tambah 50, yaitu 1150 gram. Maka kalau kita ubah ke kilogram, nilainya adalah 1,150 kilogram. Nah, mana yang sama dengan ini? Jawabannya adalah yang B, 1,150 kg. Contoh soal selanjutnya diambil dari UN 2011. Perhatikan hasil pengukuran massa berikut ini. Besar massa M adalah, nah ini juga diubah ke kilogram, berarti semuanya harus diubah ke kilogram dulu. Ini jadi 1000, karena 1 kg adalah 1220, berarti massa M ini adalah 1220 gram. Nah, tinggal kita bagi 1000 aja, komanya maju 2, 1, 2, 3, berarti 1,22. 1,22 jawabannya yang B. Di tahun 2012 muncul lagi soal tentang besaran satuan. Kali ini ditambah dengan alat ukurnya yang benar yang mana. Berdasarkan tabel di atas, besaran dengan satuan serta alat ukur dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Oke, kita coba satu-satu. Nomor 1, suhu Celcius termometer. Suhu Celcius ini salah, harusnya dalam apa? Dalam Kelvin. Waktu sekon stopwatch, nah ini benar. Massa kilogram neraca, ini juga benar. Panjang meter speedometer, ini benar tapi ininya salah. Ya, ini salah, harusnya apa? Harusnya mistar, jangka sorong, mikrometer skrup bisa. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 yang B. Soal berikutnya, soal ujian nasional tahun 2014. Agar neraca dalam keadaan seimbang, maka sebelah kanan harus ditambahkan berapa gram? A 200 gram, B 700 gram, C 800 gram, atau D 1500 gram. Oke, kalau kita lihat sekilas, maka yang harus ditambahkan tadi adalah yang di sebelah sini. Nah, supaya seimbang, maka massa sebelah kanan harus sama dengan massa sebelah kiri. Kita lihat yang sebelah kiri dulu, nilainya adalah setengah kilogram, berarti 500 gram. 500 gram ditambah 1000 gram, berarti 1500 gram. Ini sebelah kiri. Nah, supaya seimbang kan harus sama, maka yang sebelah kanan ini kurang berapa nih? Ini baru 700 gram. Nah, 700 gram supaya dapat 1500, maka harus ditambah berapa? 800 gram. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Kembali lagi soal ujian nasional tahun 2015. Kali ini tentang besaran dan satuan. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor. Oke, besaran turunan. Nah, besaran turunan itu kan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, kita lihat nih besaran turunan yang mana aja. Ini besaran turunan, ini juga besaran turunan, ini besaran turunan, ini besaran pokok nih, berarti ini salah. Nah, yang enggak kita pakai yang berdua nih, berarti nomor 1, nomor 4, nomor 5.
145. Jawabannya yang B. Soal berikutnya adalah soal ujian nasional IPA tahun 2017. Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. 1. Massa beberapa butir telur dalam plastik setengah kilogram. 2. Volume sebutir telur 40 cm3. 3. Suhu kamar Doni 25 derajat Celcius. 4. Tinggi meja belajar 80 cm. 5. Luas kantor ayah Doni 12 meter kubik. 6. Denyut jantung Doni 76 denyut per menit. Hasil pengukuran Doni yang termasuk dalam besaran pokok adalah besaran pokok masih ingat ya, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kemudian selain itu maka bisa kita eliminasi. Ini pasti salah karena luas itu besaran turunan, denyut juga, volume juga bukan. Nah, massa ini benar, satuannya juga benar. Yang kedua adalah suhu, meskipun satuannya salah tapi suhu adalah besaran pokok. Tinggi meja itu sebenarnya panjang, besaran panjang ya, besaran panjang yang vertikal ke atas. Meskipun satuannya juga salah, harusnya dalam meter, tapi yang dimaksud adalah apa? Besaran pokok aja, satuannya nggak termasuk. Berarti 1, 3, dan 4 nih. Yang B jawabannya. Masih di tahun 2017 tentang pengukuran. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang beberapa pensil seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, panjang pensil yang benar yaitu pensil 1 3,9 cm, pensil 2 3,0 cm, pensil 3 5,7 cm, pensil 4 6,6 cm. Nah, kita cek satu-satu. Pensil 1 apakah benar 3,9? Nah, kita tahu bahwa 1 cm itu jarak dari satu angka ke angka yang lainnya, ini 1 cm. Berarti kalau sampai sini itu baru 2. Nah, ini 1, 2. Sedangkan katanya di sini 3,9. Ini cuma 1,9 sebenarnya. 1,9 cm. Pensil 2 3 cm. Pensil 2 coba kita lihat ya. 1 2 3. Nah, benar nih 3 cm. Berarti ini benar nih. Mau kita cek lagi, yang pensil 3 adalah 5,7. Kita cek, kalau dari sini berarti ke sini juga 1, ke sini 2. 2,2 nih. 2,2 cm. Terus pensil 4 adalah dari sini 1, 2, 2,1 cm. Gitu ya. Cara menghitungnya bisa dari yang panjang ke panjang berikutnya atau dari yang pendek ke pendek berikutnya, asalkan konsisten. Soal yang terakhir adalah soal ujian nasional IPA tahun 2019 kemarin. Jadi soal di tahun 2019 cenderung lebih mudah dibandingkan soal di tahun-tahun sebelumnya. Percepatan merupakan besaran turunan dan diturunkan dari besaran pokok A. Panjang dan waktu, B. Massa dan waktu, C. Panjang dan massa, atau D. Waktu dan volume. Oke, percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya udah, satuan meter itu didapat dari besaran panjang pasti ya. Panjang. Lalu sekon itu didapat dari besaran waktu. Nah, jadi panjang dan waktu. Yang A. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial kamu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.